Hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa suatu reaksi dapat terjadi melalui beberapa tahapan reaksi. Namun, bagaimanapun tahapan atau jalan yang ditempuh reaksi tersebut, hal itu tidak akan mempengaruhi harga dari delta H akhir. Nah, harga dari delta H akhir sendiri merupakan penjumlahan entalpi reaksi dari setiap tahapan. Contoh pada reaksi pembentukan CO2 yang berasal dari dua tahap reaksi. Pada reaksi tahap pertama, C bereaksi dengan O2 membentuk CO. Pada reaksi tahap kedua, CO bereaksi lagi dengan O2 membentuk CO2. Nah, pembentukan CO2 yang berasal dari C dan O2 ini, harga delta H-nya merupakan penjumlahan dari delta H tahap 1 dan delta H reaksi tahap 2. Pada soal nomor 1 terdapat 3 persamaan reaksi, kemudian kalian ditanya delta H dari persamaan reaksi ini. Nah, kuncinya di sini adalah kalian susun sedemikian rupa persamaan reaksi tadi sehingga menghasilkan persamaan reaksi yang ditanyakan. Nah, kita akan mulai mengerjakan dengan cara melihat zat-zat yang ada dalam persamaan reaksi ini. Dimulai dari sebelah kiri panah atau reaktan terdapat C2H4. C2H4 ini terdapat pada reaksi ketiga, akan tetapi di situ C2H4 adalah sebagai produk atau terletak di sebelah kanan panah. Oleh karena itu, persamaan reaksi ketiga kita balik sehingga menjadi C2H4 kemudian harga delta H-nya karena persamaan reaksi ini dibalik, maka harga delta H-nya juga ikut berubah yang awalnya plus 52,3 menjadi min 52,3 kJ. Kemudian F2 di sini terdapat pada reaksi pertama dan reaksi kedua. Kalau dia seperti ini kita skip dulu ya, kita lanjut ke zat berikutnya yaitu CF4. CF4 terdapat pada reaksi kedua. Akan tetapi di sini jumlah CF4-nya ada 2 mol ya, maka persamaan reaksi kedua ini kita kalikan 2 sehingga menjadi 2C Nah, karena persamaan reaksinya dikalikan 2, harga delta H-nya juga ikut kita kalikan 2 ya. Ini hasilnya adalah min 1360 kJ. Kemudian, selanjutnya HF terdapat pada persamaan reaksi pertama. Akan tetapi, di sini jumlah HF-nya ada 4 mol, sehingga reaksi pertama kita kalikan 2 ya. Karena persamaan reaksi ini dikalikan 2, maka harga delta H-nya juga dikalikan 2 ya. Ini hasilnya adalah min 1074 kJ. Oke, sehingga persamaan reaksinya kita totalkan dulu. Kalian lihat, zat yang di sebelah kiri panah 2C, kemudian di sebelah kanan panah 2C bisa kita coret ya. Kemudian di sebelah kiri panah terdapat 2H2. Di sebelah kanan panah juga terdapat 2H2, sehingga bisa kita coret. Nah, kalau sudah tidak ada yang sama, kita totalkan yang ada di sebelah kiri panah, ada C2H4, kemudian 4F2 ditambah 2F2 menjadi 6F2. Kemudian di sebelah kanan panah terdapat 2CF4 ditambah 4HF. Nah, persamaan reaksi ini sudah sama dengan persamaan reaksi yang ditanyakan. Oleh karena itu, harga delta H-nya juga kita jumlahkan. Jumlah dari min 52,3 ditambah min 1360 ditambah min 1074 adalah min 2486,3
kilojoule. Sehingga harga delta H dari persamaan reaksi yang ditanyakan ini adalah min 2486,3 kilojoule. Pada soal nomor 2, kalian ditanya delta H, penguapan air dari wujud padatan. Berarti H2O solid berubah menguap menjadi H2O gas. Nah, kalian ditanya harga delta H-nya berapa? Kuncinya tadi, kalian susun sedemikian rupa persamaan reaksi yang diketahui menghasilkan persamaan reaksi yang ditanyakan. Nah, kita lihat satu persatu dari zat yang pertama, di sebelah kiri panah terdapat H2O solid. H2O solid pada persamaan reaksi yang diketahui terdapat pada persamaan reaksi yang kedua. Akan tetapi, kita balik ya, sehingga menjadi H2O S, H2O liquid. Karena persamaan reaksinya dibalik, maka harga delta H-nya juga ikut dibalik menjadi plus 6,01 kilojoule. Kemudian zat yang kedua H2OG gas terdapat pada reaksi yang pertama. Karena sudah di sebelah kanan panah H2O gasnya, maka tidak perlu dibalik lagi ya untuk reaksi yang pertama, sehingga kita tuliskan kembali. Nah, maka harga delta H-nya juga tetap ya, min 241,8 kilojoule. Nah, agar menghasilkan persamaan reaksi yang ditanya ini, kita perlu memasukkan persamaan reaksi yang ketiga. Oke, agar H2O-nya bisa dicoret, maka di sini persamaan reaksi ketiga perlu kita balik ya, sehingga menjadi H2OL Nah, karena persamaan reaksi ketiga ini kita balik, maka harga delta H-nya juga ikut dibalik, sehingga menjadi plus 285,8 kilojoule. Oke, kita lihat H2OL di sebelah kanan panah dan H2OL liquid di sebelah kiri panah bisa kita coret. Kemudian H2 gas di sebelah kiri panah, H2 gas sebelah kanan panah juga kita bisa coret. Kemudian setengah O2 gas sebelah kiri panah dan sebelah kanan panah juga bisa kita coret. Sehingga akan menghasilkan persamaan reaksi H2OS di sebelah kiri panah, kemudian di sebelah kanan panah H2OG. Oke, persamaan reaksi ini sudah sama dengan persamaan reaksi yang ditanya ya. Nah, di sini harga delta H-nya berarti tinggal kita totalkan. Plus 6,01 ditambah min 241,8 ditambah 285,8 kilojoule. Hasilnya adalah plus 50,01 kilojoule. Sehingga persamaan reaksi ini, penguapan air dari wujud padat menjadi gas, membutuhkan energi sebanyak plus 50,01 kilojoule. Pada reaksi yang ketiga ini terdapat dua persamaan reaksi. Kemudian kalian ditanya harga delta H dari pembentukan gas SO3. Gas SO3 itu dibentuk dari S solid, kemudian ditambah O2 gas, menghasilkan SO3. Oke, ini kita setarakan dulu. Nah, kalian ditanya harga delta H dari persamaan reaksi ini berapa? Kuncinya tadi, kalian susun sedemikian rupa persamaan reaksi tadi, sehingga menghasilkan persamaan reaksi yang ditanya. Nah, kita lihat satu persatu dari zat yang pertama, di sebelah kiri panah, terdapat S solid, terdapat pada reaksi yang pertama. Pada reaksi yang pertama, S sudah terletak di sebelah kiri panah. Oleh karena itu, tidak perlu kita balik ya, sehingga kita tulis ulang saja. Karena itu harga delta H-nya tetap min 296,8 kilojoule. Kemudian zat yang kedua O2. O2 terdapat di kedua persamaan reaksi sehingga kita skip saja.
Lanjut ke zat selanjutnya, SO3. SO3 terdapat pada persamaan reaksi yang kedua. Di sini SO3-nya terletak di sebelah kanan panah. Di persamaan reaksi kedua ini SO3-nya juga sudah terletak di sebelah kanan panah. Oleh karena itu persamaan reaksi kedua tidak perlu kita rubah lagi ya. Sehingga harga delta H-nya tetap min 99,2 kilojoule. Oke, spesi yang sama yang terletak di sebelah kiri panah dan kanan panah bisa kita coret. Di sebelah kiri panah terdapat SO2 gas dan SO2 gas, bisa kita coret. Oke. Nah, sebelah kiri panah kita jumlahkan, terdapat S solid, kemudian 1 mol O2 ditambah setengah mol O2, itu hasilnya adalah 1,5 mol atau 3/2 mol. Kemudian di sebelah kanan panah terdapat SO3 gas. Oke, persamaan reaksi ini sudah sama dengan persamaan reaksi yang ditanyakan, sehingga delta H-nya tinggal kita totalkan saja. Oke, ini hasilnya adalah min 396,0 kilojoule. Jadi, pembentukan gas SO3 akan melepas sebesar 396 kilojoule energi.